3, 2, 1. Hai my dear Risti, ketemu lagi Bos Tampan yang Mati Rasa part 45. Selamat mendengarkan. Mas, kata satpamnya Mas bukan pengacara. Saya tidak diizinkan masuk. Gimana nih Mas? Tanya Alan. Tunggu aku di situ, kata Mark dan menutup telepon lalu menancap gas. Bagi Mark, tidak apa-apa Alan tahu dia bosnya. Juga bukan masalah kalau Alan tahu dia ayah Amara. Tapi Mark memikirkan Alana. Alana belum berterus terang pada Alan atau keluarganya. Mungkin Alana belum siap. Itu sebabnya Mark juga masih menutupinya dari Alan juga 4 sahabatnya. Dia selalu siap dan akan mendukung kapan saja jika Alana sudah siap. Jika Alana berterus terang pada keluarganya, Mark juga akan berterus terang pada keluarga Mark. Mark masih diam dan menjaga selama Alana belum membukanya. Dan sekarang satpam di rumahnya hampir membongkar rahasia itu. Mark ingin cepat-cepat sampai di rumahnya. Dia ngebut. Tapi mobil polisi tiba-tiba sudah berbunyi di belakang mobil Mark. Mark menepi. 2 orang polisi berjalan menuju Mark. Mark buru-buru turun. Maaf Bapak, bisa kami melihat? Saya minta maaf tapi saya buru-buru, darurat. Ini mobil saya sebagai jaminan. Ini kunci mobilnya. Saya tidak akan lari. Nanti saya akan ke kantor polisi dekat-dekat sini. Setelah urusan saya selesai, kata Mark dan memotret 2 orang polisi yang masih bengong itu, lalu pergi naik ojek. Kalau Pak Yono sampai keluar dan bertemu Alan, pasti mulut bocor Pak Yono akan bikin perang dunia ketiga, kata Mark dalam hati dan menyuruh abang ojeknya untuk ngebut. Mark menatap dingin satpamnya saat dia tiba di gerbang rumahnya. Satpam itu gemetaran, apalagi saat dia melihat tuan mudanya itu membuka mobil dari laki-laki yang dia larang untuk masuk tadi. Dia ketakutan tapi sekaligus juga bingung. Tuan mudanya itu bukan pengacara, dia sangat yakin itu. Tapi orang yang tadi dia larang masuk juga tidak salah, dia benar. Dia mengenal tuan mudanya, pasti tuan mudanya yang menyuruhnya untuk datang ke sini. Si satpam menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Dia pasti akan dipecat. Saking takutnya, satpam itu sampai lupa membuka pintu gerbang sampai Mark memelototinya lagi. Mark menggendong dan membawa Amara yang sedang tertidur ke kamarnya. Mark kembali menciumi dan memeluk Amara dengan mata berkaca-kaca. Ibumu tidak akan apa-apa nak, papa akan menemukannya, kata Mark dan membaringkan Amara dengan lembut. Alan memperhatikannya dalam diam tapi penuh tanda tanya. Pengacara ini tidak ada hubungan keluarga apapun dengan mereka, tapi begitu penuh kasih sayang pada Amara. Apa Mark menyukai Alana? Pikir Alan menduga-duga. Mark menyadarinya. Bisa cerita apa yang terjadi? Tanya Mark pada Alan dan mengajak Alan untuk duduk di sofa di ruang santai di lantai 2 rumah itu. Pak Yono datang berlari-lari karena sangat terkejut satpam menelpon dan memberitahu tuan mudanya ada di rumah itu. Tuan, Pak Yono, tolong bikinin minuman untuk kami ya, kata Mark cepat dan memberi kode pada Pak Yono. Mark melihat muka Alan yang terkejut saat mendengar Pak Yono memanggilnya tuan. Mark buru-buru menyuruh Pak Yono untuk pergi dengan kode kerlingan matanya. Alan menunjukkan salinan CCTV kantor A dan A saat Alana keluar dari kantor dan saat Alana naik taksi. Juga menunjukkan handphone Alana yang ditemukan di tempat sampah. Handphone itu mati. Apa handphonenya bisa diaktifkan lagi dan bisa melihat isinya? Siapa tahu ada komunikasi yang bisa jadi petunjuk di dalamnya, kata Mark. Bisa, tapi alatnya nggak ada, kata Alan. Mark mengajak Alan ke kamarnya lagi dan menunjuk pada meja kerjanya. Mungkin ini bisa membantumu, kata Mark dan memberikan laptopnya juga beberapa alat yang dikeluarkan dari laci meja kerjanya. Sementara Alan bekerja, Mark menemui Pak Yono. Tuan, Pak Yono terkejut lagi. Mark muncul di dapur. Ikut saya, kata Mark. Mereka menuju ruang kerja pribadi Mark. Setelah mereka masuk, Mark mengunci pintunya. Pak Yono gemetaran. Pasti ada sesuatu yang salah lagi, pikir Pak Yono. Dulu dia pernah teledor karena 2 wanita cakar-cakaran di rumah Mark. Mark sangat marah dan membawa Pak Yono ke ruang kerja pribadi Mark yang sama dan diberi sanksi yang berat.
Pak Yono tidak digaji selama 1 tahun. Saat itu Pak Yono menangis karena dia harus mengirim uang pada ibunya di kampung yang lumpuh setiap bulannya. Bagaimana hidup ibunya kalau Pak Yono tidak mengirim uang padanya? Sementara sanksinya Pak Yono tidak menerima gaji selama 1 tahun. Dan sekarang tuan mudanya membawanya di ruangan ini lagi. Apa yang salah? Walau ibunya sudah meninggal, walau Pak Yono tidak punya tanggungan lagi harus mengirimkan uang lagi, walau Pak Yono tidak masalah dia tidak digaji 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi dia tetap ketakutan dan gemetar. Pak Yono langsung menjatuhkan badannya dan bersimpuh di depan Mark. Pak Yono, apa-apaan? Duduknya di sofa tuh, ada yang harus saya katakan, kata Mark. Pak Yono bingung, tapi langsung patuh dan pindah tempat duduk di sofa. Rehat dikit, terima kasih untuk subscriber, terima kasih untuk like, juga untuk komentar-komentarnya, terima kasih atas perhatiannya semua, terima kasih untuk semua yang selalu setia dan ada untuk mendengarkan membaca novelku di channel YouTubeku ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap berharapan baik, dan tetap punya hati yang baik. Pokoknya segala hal yang baik-baik. Amin. Muah. Kita lanjut. Ingat Alana? Tanya Mark. Pak Yono gemetar lagi. Tentu saja Pak Yono ingat. Bagaimana dia bisa lupa nama itu? Tahunan dia mencari keberadaan gadis bernama Alana itu karena ketedolerannya tidak mencatat data Alana dulu. Saat itu merupakan hari-hari yang suram bagi Pak Yono. Bahkan suram hari-harinya masih terasa sampai sekarang. Ingat Tuan, kata Pak Yono dengan suara pelan dan gemetar. Setelah berdiam beberapa saat dan menarik napas dengan panjang, Mark lalu menceritakan dengan singkat kejadian pagi hari saat Alana bekerja dulu. Kejadian 7 tahun lalu. Pak Yono sangat terkejut. Sekarang dia paham kenapa tuannya begitu gigih mencari gadis itu. Jadi Tuan, saat itu aku sudah menemukannya, kata Mark menarik napas. Pak Yono terkejut lagi. Tapi sekaligus dia merasa sangat girang. Pak Yono merasa ribuan ton beban di pundaknya terangkat. Benar Tuan, aduh saya senang, saya gembira Tuan. Saya jadi bisa meminta maaf atas tuduhan saya dulu Tuan. Aduh syukurlah Tuan, apakah Tuan akan menikahinya? Tanya Pak Yono saking senangnya. Mar melotot padanya. Maaf Tuan, tapi Tuan kan mencarinya, pasti untuk menikahinya. Kata Pak Yono agak ngotot. Pak Yono mau dipecat nih. Pak Yono sama dengan pembaca dan pendengar dikit-dikit nanya, kapan Mark ketemu dengan Alana? Kapan mereka menikah? Nih temannya Pak Yono nih semua yang nanya itu. Sorry. Maaf Tuan, kata Pak Yono lagi menunduk. Sekarang di kamar saya ada seorang anak sedang tidur. Itu anaknya Alana. Anakku, kata Mark lirih. Pak Yono syok sampai jatuh terjengkang. Dia benar-benar terkejut dan lalu merasa sangat gembira. Pak Yono tidak bisa menahan tangisnya. Tuan sudah punya anak, kata Pak Yono dan bersimpuh di lantai memeluk kaki Mark. Pak Yono menangis, dia terkejut tapi sangat senang. Mark menjadi terharu, tapi dia menahan air matanya supaya tidak kelihatan menangis di depan Pak Yono. Mark menyuruh Pak Yono untuk duduk kembali di sofa. Laki-laki tadi yang duduk bicara dengan saya adalah kakaknya Alana. Dia belum tahu siapa saya. Dia tahu saya adalah pengacara. Jadi Pak Yono tahu apa yang harus dilakukan kan? Tanya Mark dan berdiri. Pak Yono juga ikut berdiri dengan sangat semangat. Siap laksanakan perintah Tuan, kata Pak Yono. Tuan. Mark menoleh. Apa saya boleh memeluk anak Tuan? Tanya Pak Yono dengan mata bersinar berharap. Dia sudah memutuskan untuk mengabdi pada tuan mudanya itu seumur hidupnya. Dia kelabakan saat Mark sangat playboy, tapi dia juga gelisah saat Mark tidak membawa wanita lagi ke rumah itu. Bahkan sekarang di setiap doa-doanya dia meminta pada Tuhan untuk jodoh buat tuan mudanya itu supaya cepat menikah. Dan sekarang tuan mudanya itu punya anak. Pak Yono sangat gembira. Dia punya cucu sekarang. Pak Yono benar-benar bahagia. Apa Nyonya Mika mengetahuinya? Batin Pak Yono. Pak Yono, tegur Mark
membuat Pak Yono tergagap. Iya Tuan, maaf, saya sangat gembira Tuan, ada apa? Bersihkan seluruh rumah ini, sekarang ada anakku di rumah ini, kata Mark lalu keluar dari ruang kerjanya itu. Pak Yono berputar-putar menari gembira. Setelah itu dia memanggil semua penghuni rumah Mark itu. 2 orang satpam, tukang kebun dan istrinya. Pak Yono memberitahu mereka kalau tuan muda mereka sekarang pengacara, bukan bos, pengacara. Semua mengangguk walau bingung. Pak Yono rada-rada kan? Temannya Pak Yono mana nih? Mark menemui Alan lagi. Gimana? Bisa? Tanya Mark. Alan mengangguk. Dikit lagi mas, kata Alan. Dan setelah beberapa nomor yang ada di handphone Alana yang mati itu muncul, Mark langsung mencatat dan mulai menelpon satu-satu. Bisa menunggu di sini bersama Ara? Aku akan mencari adikmu, kata Mark. Alan mengangguk. Mark lalu mengambil kunci mobilnya yang lain. Mas, panggil Alan. Mark menoleh. Ini kan kamar mas, gak apa-apa kami di sini? Tanya Alan. Gak apa-apa, bahkan di seluruh rumah ini, senyaman aja. Kalau Ara bangun, biarkan dia bermain di mana saja yang dia suka. Kalau kau butuh apa-apa juga Ara, minta pada Pak Yono. Saya pergi, dan Mark pun pergi. Mark lupa kalau di laptopnya ada file tentang kejadian di pagi hari saat dia bersetubuh dengan Alana 7 tahun lalu. Dan laptop itu sekarang sedang dibuka oleh Alan. All I know, loving you is a losing game.